Oke, sedikit Bang Karya jelaskan ya. Jadi ini adalah Elco 1000 mikro 16 volt. Kemudian ini Elco berapa ini? 10 mikro 16 volt ya. Yang negatifnya itu menghadapnya ke atas. Ya, ini juga ke atas. Kemudian ini adalah transistor C945 yang ada bodinya ini ya. Jadi tulisannya ini menghadap ke sebelah sana, kanan. Kemudian ini adalah resistor 4K7. Kemudian ini adalah resistor 15K. Kemudian ini adalah trim pot 10K. Kemudian ini adalah resistor 82K. Kemudian ini adalah milar 47 nanofarad. Kemudian ini adalah IC CD4047BE yang ada legokannya ini ke sebelah kiri ya, IC-nya. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian ini adalah resistor 1 kilo ya. Kemudian ini adalah dioda IN4148 yang ada garis hitamnya ke bawah. Kemudian ini adalah yang dua resistor ini adalah 5K6. Kemudian resistor dioda yang ada di sini. Nah, ini namanya adalah dioda Zener 12 volt yang ada hitamnya ini menghadap ke sebelah kiri. Ya, Zener 12 volt. Kemudian yang ini adalah dioda 1 ampere atau IN4007, dioda IN4007. Nah, yang ada putihnya itu menghadap ke sebelah kanan. Oke, apalagi. Nah, kemudian ini adalah yang sebelah sini, resistor sebelah sini. Oh, ini switch on off ya. Jadi dua lubang yang ada di sekitar sini, dua lubang yang ada di sini, ini namanya adalah lubang switch on off yang ada di sini. Ini adalah lubang switch on off ya. Seperti ini, pakai kabel kecil aja nggak masalah. Nah ya, jadi lubang ini dengan ini adalah switch on off ya. Ini dengan ini adalah lubang switch on off. Oke. Kemudian resistor ini ya, yang kenceng atau yang tepat ya bertemu dengan kaki G MOSFET itu adalah resistor 10 ohm. Jadi resistor yang ada di sini yang kenceng atau tepat bertemunya dengan kaki G itu adalah resistor 10 ohm semuanya ya. Ini 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Nah, ini adalah resistor 3,3 ohm ya, yang ini. Kemudian ini resistor yang agak kejauh, yang jauh sendiri ya, ini resistor 22K ya, 22K atau 15K boleh ya kalau nggak ada. Kemudian ini juga sama, ini 22K ya, yang paling ujung sendiri. Kemudian ini resistor yang ke kaki G MOSFET itu semuanya adalah resistor 10 ohm ya. Ini 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, ini juga 10 ohm. Nah, ini juga sama, ini adalah 3,3 ohm, sama dengan yang ada di sini. Oke, untuk MOSFET di sini saya menggunakan MOSFET IRF3205 yang original ya. Supaya apa? Supaya menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi. Oke. Nah, kemudian lubang dua yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini adalah lubang kipas ya, lubang kipas. Yang negatif itu yang atas ya. Jadi negatif itu yang atas, yang positif yang bawah ya. Ini kipas negatif ya, ini kipas negatif, ini kipas positif ya. Bisa dilihat di sini ya, yang negatif itu yang ini positifnya. Seperti itu ya. Kemudian kita akan pasang heatsink ya. Nanti kita pasang heatsinknya ya, seperti ini heatsink ya. Kalau heatsinknya kecil seperti ini wajib dikasih kipas, karena adanya heatsinknya kecil ya udah jadi pakai kipas saja ya. Kalau heatsinknya besar nggak wajib dikasih kipas ya, nggak wajib. Kalau ada loh ya, kalau ada heatsink tebel tinggi segini kemudian tebel dia, nah itu lebih bagus ya. Berhubung nggak adanya heatsinknya kecil-kecil begini, ya udahlah jadi pakai heatsink yang kecil aja. Jangan lupa nanti dikasih kipas ya. Oke, MOSFET sudah jelaskan bagian sini. Kemudian saya jelaskan bagian sini. Nah, ini kutub negatif, yang tengah ini negatif ya. Negatifnya harus ini negatif ke aki ya, negatif ke aki.
Kemudian ini yang ini dengan ini adalah menuju 12 volt trafo ya, menuju ke LR trafo atau 12 volt trafo lah. Kalau karena trafonya ini bukan trafo bukan trafo CT, berarti kita ngambilnya 0 dan 24 volt, sedangkan 12 volt menjadi CT-nya. Nah, kemudian kabel yang kecil yang ada di sini ya. Nah, yang ini untuk mengaktifkan osilator cukup diberi kabel kecil ya, menuju ke CT. Tapi kabel untuk akinya ya, untuk akinya ini aki 12 volt itu dapat dari CT ya, harus pakai kabel besar. Jadi aki 12 volt positif itu menuju langsung ke CT. Nah, kemudian dari CT inilah kita beri kabel kecil untuk menuju ke osilator ya, atau ke lubang bagian sini. Oke, bisa dipahami lah ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa mencoba nanti kekuatan inverternya, tapi sebelumnya kita akan pakaikan heatsink dulu dan juga kipas. Oke, sebelum pasang ke trafo, kita tes cek dulu ya. Jadi kita pasang dulu inputnya ke aki. Nah, kemudian kita nyalakan inverternya. Nah, kalau sudah dinyalakan, kita tes pakai LED 3 volt. Jadi di kaki IC nomor 10 dan 11 itu dicek ya dengan LED 3 volt. Jika LED dibolak-balik nyala, tetap menyala, berarti osilatornya normal. Kalau misalkan dibalik nyala, dibalik lagi nggak nyala, oh berarti IC-nya rusak. Kalau misalkan dibolak-balik nggak nyala, berarti transistornya rusak. Begitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian kita tinggal pasang kipasnya. Ya, kipas. Ya, di situ Bang Karya sudah jelaskan ya, yang kabel untuk switch on off yang mana, kemudian yang untuk trafo yang mana, kemudian untuk yang osilator yang mana, sudah Bang Karya jelaskan semuanya. Jadi biar mempersingkat waktu, Bang Karya tidak akan jelaskan lagi ya. Jadi intinya seperti itu, kita pasang. Kalau sudah dipasang kipasnya ya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, jika ingin kekuatannya lebih besar lagi, maka akinya harus pakai aki minimal 70 ampere kalau ingin kekuatannya besar, atau aki mobil lah minimal ya. Kemudian trafonya harus pakai trafo 20 ampere jika ingin menyalakan kulkas dan lain sebagainya ya. Kalau ingin menyalakan hanya cukup sekedar lampu saja ya pakai aki motor, nggak masalah, atau kipas saja ya pakai aki motor ya. Oke, di sini Bang Karya mencoba untuk menyalakan beban-beban ya. Di sini inverter ya yang sudah diracik tadi, sudah dirancang. Oke. Nah, kemudian ini ada akinya. Oke, seperti itu. Ya, kemudian untuk outputnya diambil yang 0 dan 240 volt. Mengapa? Biar kekuatannya lebih biar tegangannya nggak begitu turun atau ngedrop. Kalau ingin lebih kuat lagi pakai trafo step up ya, step up. Nanti ada step up khusus untuk inverter ini ada. Tapi kalau berhubung trafonya belum saya buat ya, pakailah trafo minimal 5 ampere ya, minimal 5 ampere yang besar minimal. Atau boleh pakai 10 ampere sampai 20 ampere sampai 30 ampere, maksimal 30 ampere. Jika ini kekuatannya lebih besar ya pakai yang 30 ampere ya, atau 20 ampere untuk menyalakan kulkas kuat itu. Dan akinya pun juga jangan pakai aki kecil, pakai aki yang besar ya, aki yang ampere besar kayak 70 ampere, 100 ampere gitu ya. Kemudian kabel yang menuju untuk ke aki jangan pakai kabel kecil. Kalau pakai kabel kecil kobong atau terbakar, meleleh ya. Di sini Bang Karya memakai aki motor karena bertujuan hanya untuk mengetes saja ya. Jadi jangan ditiru, aki motor ini nggak kuat kalau dipakai beban berat ya. Jadi Bang Karya ini pakai trafo 5 ampere besar ya. Jadi kalau pakai aki motor, sekali lagi
nggak kuat ya kalau misalkan untuk beban berat, nggak kuat dalam jangka waktu yang lama, nggak kuat. Kalau hanya sebentar saja sih kuat, sekitar 5 menit sampai 10 menit sih kuat, kayak gerinda gitu ya. Kemudian kayak lampu, kalau lampu ya kuat banget malahan ya, bisa tahan lama dia. Kipas itu di bawahnya gerinda ya. Oke, jadi bangkarnya sudah jelaskan ya, kalau misalkan frekuensinya di situ kan 54 Hz ya. Jadi pengaturan frekuensi itu ada di trim pot ya. Kalau diputar ke kiri frekuensinya semakin besar, kalau diputar ke kanan semakin kecil. Jadi nanti kalian sesuaikan sendiri ya. Oke, inverternya nyala seperti ini ya. Kita tes pakai lampu, kuat ya, jelas kuat lah ya, gak usah ditanya lagi. Oke, jadi ini adalah inverter perkembangan dari versi yang sebelumnya ya. Kemudian ini pakai gerinda ya. Gerinda ini wattnya besar, ini berapa ya saya lupa, pokoknya wattnya itu sekitar 700-an watt lah ya, ada itu. Kekuatannya pun besar, sangat besar. Gerinda saja kuat ya, gerinda saja kuat, apalagi blender, apalagi coba kipas ya, jelas sangat kuat ya. Gerinda saja kuat kok, apalagi coba blender, coba kipas ya. Kalau ingin menyalakan benda-benda berat atau beban berat ya, disarankan pakai aki yang besar ya, jangan aki yang kecil ya. Di sini bakarnya nyalakan gerindanya tidak terlalu lama supaya akinya nggak ngedrop ya, karena akinya kecil. Kalau ngedrop nanti mau dipakai, soalnya akinya mau dipakai di sepeda motor ini, bakarnya oke, sangat kuat ya. Terima kasih telah menyaksikan ya, sampai jumpa di video berikutnya.